shit. These niggas got some balls coming in our neighborhood. Get the fuck out of our neighborhood, you fucking niggas! Yeah, on that bus! Di tahun 1960-an, Bronx sudah menjadi tempat tinggal bagi para keturunan Italia Amerika, di mana tempat ini merupakan daerah kekuasaan mafia yang dikepalai oleh Sonny. Di tempat inilah Lorenzo membesarkan keluarganya, menjadi sopir bis yang memiliki seorang anak berusia 9 tahun. Ia bernama Calogero. Pada hari itu Lorenzo menurunkan putranya di depan apartemen, di mana si ibu yang bernama Rosina sudah menunggu kedatangannya di rumah. Tapi alih-alih masuk ke rumah, si kecil Calogero yang lagi seneng-senengnya dengan dunia mafia justru menyelinap ke bar tempat kelompok mafia biasa berkumpul. Bar ini sebenarnya merupakan salah satu bisnis milik Sonny. Tetapi demi menutupi rekam jejaknya, surat izin usaha ini ditulis dengan nama anak buahnya yang bernama Tony. Ketika Calogero sedang asik memperhatikan kehidupan para mafia, si ibu dengan sigap menarik dan lekas memarahinya. Ia tak ingin Calogero yang masih di bawah umur ikut nimbrung dengan para begajulan di bar tersebut. What are you doing here? Didn't we tell you a million times not to come here? Come on. Lorenzo yang mengetahui kelakuan anaknya ini pun segera menasihatinya agar tidak bermain di tempat itu lagi. Tentu saja dengan harapan supaya putranya tumbuh menjadi pria yang baik ketika besar nanti. Di lingkungan rumahnya, Calogero memiliki dua teman dekat bernama Slick dan Mario, di mana mereka memiliki role model yang sama, yang tak lain dia adalah Sonny. Sepanjang hari mereka selalu memperhatikan Sonny yang selalu nongkrong di depan bar miliknya. Hingga tak berselang lama kemudian, mereka melihat sebuah bus yang membawa sekelompok siswa kulit hitam. Ternyata hal itu membuat Slick marah, lantaran menganggap warga kulit hitam memasuki wilayah mereka. Hanya saja Calogero memintanya mengabaikan mereka. Toh, mereka juga cuma lewat dan tak berniat untuk mengganggu siapa-siapa. Tetapi Slick dan Mario tetap melakukan penyerangan sembari melontarkan hinaan rasis. Oh shit. These niggas got some balls coming in our neighborhood. Get the fuck out of our neighborhood, you fucking niggas! Yeah, on that bus! Lorenzo yang melihat hal ini tentu segera memanggil Calogero untuk berhenti. Calogero kemudian kembali duduk di tangga, yang kemudian ia melihat seorang pria tengah menyerang mobil lain. Diduga mereka saling berebut lahan parkir. Sonny sebagai penguasa wilayah ini tentu segera melakukan tindakan. Naasnya, setelah menghabisi pria itu, Sonny menyadari jika Calogero telah menjadi saksi atas tindakannya. Tetapi dengan cepat, Lorenzo segera menarik masuk anaknya ke dalam. Tak lama setelah itu, dua orang detektif mendatangi apartemen Lorenzo. Mereka menjelaskan bahwa warga melihat Calogero berada di TKP. Jadi dua detektif itu meminta Calogero untuk mengidentifikasi siapa pelaku penembakan. Sementara di luar, para polisi telah membariskan Sonny beserta para anak buahnya. Saat mereka semua berbalik, Calogero pun mulai melakukan identifikasi. Namun hingga berada di depan Sonny, Calogero memutuskan untuk memberitahu petugas bahwa tidak ada satupun dari mereka yang telah melakukan tembakan. Alhasil, mereka semua pun diizinkan untuk pergi. Calogero kemudian bertanya kepada ayahnya, apakah ia telah melakukan tindakan yang benar. Lorenzo menjawab, jika Calogero sudah melakukan hal yang benar, hanya saja dia melakukannya untuk orang yang salah. Jawaban ini tentu membuat si kecil Calogero kebingungan. Sang ayah pun segera menjelaskan, jika dalam hidup, terkadang kita harus melakukan hal yang perlu dilakukan, meskipun kita tahu bahwa perbuatan ini adalah keliru. Calogero baru akan tahu maksud perkataan ini ketika dia sudah dewasa kelak, ungkap sang ayah. Did do the right thing, and when you get older, you'll understand why. Pada keesokan harinya, saat Lorenzo menurunkan Calogero seperti biasa, Sonny yang melihatnya pun mulai mengangguk, sebuah tanda untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Tak lama kemudian, Jimmy masuk ke dalam bus. Ia menjelaskan jika Sonny sangat berterima kasih kepadanya. Oleh karena itu, Sonny ingin membalas kebaikan Lorenzo dengan menawarkan pekerjaan sebagai kurir
yang tentu saja dengan gaji yang jauh lebih tinggi. Namun Lorenzo dengan sopan menolak karena ia tak ingin terlibat dalam aktivitas kriminal Sonny. Setelah beberapa hari berselang, sampailah pada momen di mana ada salah satu anak buah Sonny mengajak Calogero untuk bertemu dengan Sonny di dalam bar. Setelah gagal menyewa ayahnya, Sonny ternyata berniat untuk menjadikan anaknya sebagai karyawan, di mana sejak pertemuan mereka, Calogero kini bekerja sebagai pramusaji. Di sana dia mendapatkan banyak uang tip. Setiap hari sepulangnya sekolah, Calogero terus melakukan pekerjaan ini, yang tentu saja tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Ketika para mafia sedang asik berjudi, Sonny memanggil Calogero dan memintanya untuk melempar dadu beberapa putaran. Pada momen ini ternyata Calogero membawa hoki. Pasalnya selama 11 putaran, Sonny berhasil memenangkan 11 kali win streak. Setelah memenangkan banyak uang, tak lupa Sonny juga membagikan tip untuknya. Di sana Sonny juga memutuskan untuk memberi nama panggilan bagi Calogero dengan sebutan C. From now on, your name is C. See? That's right, C. Mulai sejak itu Sonny memperlakukan C seperti anaknya sendiri. Bahkan ketika kedekatan mereka mulai tersebar, C turut merasakan perubahan sikap dari para tetangga di dekat rumahnya. Pedagang yang dulu sering memarahinya, sekarang memberikan sekantung buah pir. Tak lupa si pedagang juga berpesan supaya si mau memberitahu Sonny jika dia telah berbuat baik kepadanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kabar ini sampai juga ke telinga keluarganya. Lorenzo mulai menanyakan, dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Tentu saja dengan sikap polosnya, si mengaku jika dia bekerja untuk Sonny. Pengakuan ini sontak membuat ayahnya marah dan berniat mengembalikan uang tersebut kepada Sonny. I told you I worked for Sonny and he gave me tips. I knew it. Weren't you told 1,000 times not to go near that bar? Bersama putranya Lorenzo menghampiri Sonny dan mengembalikan semua uang pemberiannya. Meski Sonny berdalih jika si layak mendapatkan uang itu, Lorenzo tetap meminta Sonny supaya dia jangan mendekati putranya lagi. Mendengar hal itu, Sonny meminta si untuk menunggu di luar. Sementara kini Sonny dan Lorenzo tengah berbicara. Sonny menjelaskan jika dia sangat menghormati Lorenzo. Namun ia mengingatkan agar Lorenzo tidak asal bicara. Menurut Sonny, uang yang dia berikan kepada si adalah untuk membantu biaya sekolahnya. Karena dia telah menganggap si sebagai putranya sendiri. Bukannya senang, Lorenzo di sini malah merasa cemburu. Apalagi semenjak dekat dengan Sonny, si memiliki perubahan sikap yang cukup signifikan. Jadi dia tetap meminta Sonny untuk menjauhi putranya. Mendengarnya, Sonny menjadi marah. Stay away from my son. Get out of here before I give you a fucking slap. You just stay away from my son. Go ahead. Dalam perjalanan pulang, si yang kesal karena uangnya dikembalikan langsung membentak sang ayah. Akibatnya secara refleks Lorenzo menampar anaknya. Dia menegaskan kalau uang itu adalah uang haram. Alhasil, si membenarkan ucapan Sonny jika para pekerja adalah pecundang. Mendengar ucapan itu keluar dari mulutnya, Lorenzo berkata, jika dirinya tidak pernah menodongkan senjata kepada orang lain dan bangun setiap pagi untuk mencari nafkah secara halal. Jadi pria tangguh sebenarnya adalah pria yang jujur dan Sonny tidak dapat melakukan itu. Lorenzo juga memberitahu bahwa orang-orang tidak pernah menghormati Sonny, melainkan mereka semua hanya takut kepadanya, di mana hal itu adalah dua hal yang berbeda. Lorenzo lantas meminta maaf karena telah menamparnya dan mengatakan jika si akan mengerti ketika sudah dewasa nanti. But try and get up every morning, day after day, and work for a living. Let's see him try that. Then we'll see who's the real tough guy. The working man is the tough guy. Your father's the tough guy. 8 tahun berlalu, si ternyata tetap tak bisa menjauh dari Sonny. Bahkan hubungan mereka kini semakin dekat. Si bersama temannya juga membentuk geng mereka sendiri, yang mereka beri nama The Seswell. Si bersama gengnya selalu menghabiskan waktu tanpa melakukan hal yang berguna. Bahkan ketika ada dari mereka yang pulang lebih awal, mereka akan menganggapnya sebagai cupu. Pada hari itu mereka melihat sebuah mobil berisi orang kulit hitam
yang kebetulan melintas di kawasan mereka. Hal itu ternyata membuat jiwa rasis mereka terpicu. Tetapi si laki-laki berkata jika mereka cuma sekedar melintas, sehingga kita tak punya alasan untuk menyerangnya. Tak berselang lama Lorenzo berhenti dan memanggil si untuk bergabung bersamanya di dalam bis. Dari tempat dia duduk, si menatap seorang gadis kulit hitam yang membuatnya terpesona. Sampai-sampai dia tidak memperhatikan pembicaraan sang ayah. Sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena gadis itu berhenti di wilayah orang kulit hitam. Setelah si turun dari bis, ia melihat seorang pria bernama Louis yang ternyata berhutang sebesar $20. Ketika dia hendak mengejar untuk menagihnya, bersama dengan itu pula Sonny memanggilnya. Di sana Sonny menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengetahui penyebabnya, Sonny memberitahu bahwa menyakiti seseorang tidak selalu menjadi solusi terbaik, apalagi hanya demi $20. Jadi dia memintanya untuk melupakan hal itu. Sonny menjelaskan jika dirinya pernah dipenjara selama 10 tahun, dan selama itu pula dia membaca sebuah buku tentang ketersediaan yang akhirnya membuat dia memilih daerah ini untuk tempat berbisnis. Menurutnya tinggal di daerah yang berisi sesama warga Italia membuatnya merasa dekat dengan segala sesuatu, sehingga dia menjadi lebih peka terhadap melihat masalah. Dan dari masalah itulah Sonny bisa menawarkan bantuan, di mana dari bantuan itulah dia bisa menjadi seperti sekarang. Orang-orang yang bertemu dengannya setiap hari akan merasa aman jika mereka bisa dekat dengan Sonny. Namun bila ada yang berbuat macam-macam di daerah tersebut, maka ia tak akan segan bertindak brutal. Dan inilah alasan mengapa orang-orang menakutinya. Sebagai mafia, Sonny lebih memilih untuk ditakuti, karena menurutnya rasa takut lebih bertahan lama daripada cinta. Tetapi agar rasa takut itu tidak berubah menjadi benci, maka ia pun melayani orang-orang dengan baik dalam batasan tertentu. Pembicaraan mereka terhenti manakala Sonny melihat geng motor berhenti di barnya. Di dalam bar, Jimmy mencoba mengusir mereka karena mereka berpenampilan acak-acakan. Hal itu ternyata membuat mereka tersinggung. Tetapi ketika Sonny datang, Sonny mengizinkan mereka untuk minum. Sayangnya anggota geng motor itu tidak tahu kalau bar itu adalah milik seorang mafia, di mana mereka justru malah membuat onar dengan menumpahkan botol bir mereka. Melihat itu dengan sopan Sonny meminta mereka untuk pergi, tapi mereka malah menolak dan malah menghinanya. Oleh sebab itu Sonny langsung mengunci pintu bar dan berkata mereka sudah tidak dapat pergi lagi. Seketika mereka semua langsung terdiam karena menyadari telah melakukan kesalahan di tempat yang salah. Secara bersamaan anggota mafia lain mulai keluar satu persatu, sehingga kekacauan pun tidak dapat dihindari. Suatu malam seorang pemuda menawarkan senjata kepada si dan anggota gengnya. Sayangnya transaksi mereka digagalkan oleh kedatangan Sonny. Sonny bahkan tak segan menampar bocah penjual senjata api itu, yang karena menurutnya senjata api dapat membahayakan wilayahnya. Sonny kemudian mengusir mereka semua dan menarik si untuk ia beri pelajaran. Sonny menjelaskan bahwa menggunakan pistol tidak akan membuatnya menjadi laki-laki sejati. Semua teman-teman si adalah bajingan yang akan membuatnya mendapatkan masalah kelak di kemudian hari. Sonny menasihati agar si fokus saja ke pendidikan, supaya ketika dewasa nanti dia tidak menjadi seperti dirinya. Karena kehidupan jalanan sama sekali tidak sekeren seperti yang si dan teman-temannya kira. All these years, what have I been telling you? Yeah, I know. Stay in school, get 2 educations. I know. Keesokan harinya di sekolah, si merasa tidak percaya saat melihat gadis pujaannya yang ternyata satu sekolah dengannya. Ketika teman gengnya ngajak nongkrong, si menolak ikut dengan alasan harus mengikuti ujian susulan. Namun rupanya si menemui gadis itu. Awalnya si bingung bagaimana memulai pembicaraan, tetapi di luar dugaan, ternyata gadis ini langsung memperkenalkan diri sebagai Jen dan mengaku jika dia menyukai orang Italia. Dalam perjalanan mengantar Jen pulang, keduanya setuju untuk menonton film di bioskop pada keesokan harinya. Do you want to go to the movies? Movies? You want to go to the movies with me? Yeah. Begitu memasuki wilayah kulit hitam, si terpaksa menghentikan langkahnya dan membiarkan Jen pulang seorang diri. Sialnya lagi, ternyata orang-orang kulit hitam juga bertindak kasar kepada si, lantaran tidak menyukai orang kulit putih memasuki wilayah mereka.
Beberapa waktu berselang, saat Si dan teman-temannya asik nongkrong, mereka menjadi marah saat melihat orang-orang kulit hitam mengendari sepeda di sekitar area tersebut. Si lagi-lagi mencoba untuk menasihati mereka bahwa mereka itu tidak mengganggu siapapun, sehingga meminta mereka untuk tidak mengganggu orang-orang itu juga. Sayangnya Si yang begitu bengal langsung maju dan menyerang mereka, sehingga kekacauan tak bisa lagi dihindarkan. Si yang gak ingin dianggap pengecut tentu saja terpaksa berpura-pura mengajar mereka, seraya membujuk salah satu anak kulit hitam untuk tetap diam agar tidak diajar lagi. Si bahkan berusaha melindungi anak itu, sebelum pada akhirnya mereka berhamburan kabur. The cops are coming! I just told the fucking cops, come on! Ketika mengetahui perilaku mereka seperti preman, Sonny menjadi sangat marah kepada Si dan memperingatkannya untuk menjauh dari teman-temannya. Si kemudian mengaku jika dia sangat membenci orang kulit hitam. Namun di sisi lain, dia menyukai seorang gadis berkulit eksotis tersebut. Hanya saja Si tidak ingin teman-temannya mengetahui hal itu. Mendengarnya, Sonny meminta untuk mengabaikan teman-temannya, yang menurutnya cepat atau lambat, mereka pasti akan terbunuh karena kebodohan mereka sendiri. Sonny mengatakan bahwa gadis itu lebih penting, jadi dia meminta Si untuk mengikuti kata hatinya saja. Sonny bahkan menawarkan Si menggunakan mobilnya, supaya saat kencan pertama nanti, Si bisa mendapatkan kesan baik bagi si wanita. Tetapi dia juga memintanya untuk melakukan tes kecocokan. Jadi dia harus membukakan pintu mobil kepada gadis itu. Dan setelah ia masuk, Si juga harus menutupnya kembali. Selanjutnya dia harus berjalan ke belakang mobil dan melihat jika gadis itu tidak membukakan kunci pintu untuknya dari dalam, maka dia harus meninggalkannya. Menurut Sonny, tes ini akan menunjukkan apakah gadis itu bisa diajak hidup bersama atau hanya untuk bersenang-senang saja. If she doesn't reach over and lift up that button for you so you can get in, that means she's a selfish broad and all you're seeing is the tip of the iceberg. You dump her fast. Sehari sebelum kencan, tak lupa Si memberitahu sang ayah bagaimana pendapatnya jika ada orang kulit putih memiliki hubungan dengan gadis berkulit hitam. Lorenzo berkata jika dia tak punya masalah, tetapi bila menapaki jenjang pernikahan, maka mereka harus menikah dengan sesama rasnya. Tentu saja pendapat ini membuat Si kecewa, karena pendapat ayahnya sendiri malah berbanding terbalik dengan apa yang Sonny katakan. Saat hari kencan pertamanya tiba, Si berangkat menggunakan mobil Sonny untuk menemui Jen. Dia juga mengunci kedua pintu sesuai dengan instruksi dari Sonny. Sayangnya saat itu Jen datang dengan wajah murung. Ia memberitahu bahwa kakaknya kemarin telah diajar oleh orang Italia, tetapi Si menyangkal jika dia ada di sana. Namun ucapan itu tak membuat Jen percaya begitu saja, sehingga dia membawa kakaknya guna mencari tahu apakah ucapan Si ini memang benar adanya. Begitu kakaknya keluar dari mobil, kakak Jen menegaskan kalau Si adalah orang yang menyerangnya kemarin. Sontak hal itu membuat mereka bersih tegang. Bahkan Si yang mulai terbawa emosi tidak sengaja mengeluarkan kalimat rasis yang seketika itu pula ia langsung sesali. Fuck you fucking nigga! Ketika Si hendak mengembalikan mobil Sonny, Lorenzo ternyata memperhatikannya dari jendela. Sonny kemudian bertanya, mengapa dia kembali begitu cepat? Namun Si hanya mengatakan jika kencan pertamanya berantakan. Man, what happened? Talk to me, what happened? It just didn't work out. Please listen, I gotta go. Sesampainya di rumah, Lorenzo pun kembali mengingatkan bahwa dia telah memintanya untuk menjauhi Sonny. Menurutnya Sonny tidak percaya siapapun dan akan mengajar Si bila suatu saat dia melakukan kesalahan. Namun demikian Si malah menyebut ayah dan leluhurnya sebagai pecundang yang tidak memiliki apa-apa. We ain't got money, we ain't got nothing. Don't take it out of me because you're a bus driver. Ketika Si akan pergi ke tempat dia biasa nongkrong, rekan-rekannya memberitahu kalau orang kulit hitam telah merusak base camp kita bersama. Mereka pun lekas mengajak Si untuk melakukan pembalasan. Tapi pada waktu yang sama, Sonny datang sehingga anak-anak muda itu langsung kabur. Sonny lantas dengan marah bertanya, kemana Si membawa mobilnya pergi? Karena setelah Si mengembalikan mobil itu, ternyata terdapat sebuah bom di dalamnya. Tetapi Si menceritakan semuanya dengan jujur, lantaran tidak mungkin dia mengkhianati Sonny yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. I swear to God, why would I want to hurt you? You've been like a father to me.
Baru saja si pergi, Lorenzo yang melihat perlakuan Sonny barusan tentu langsung mendatanginya sambil memaki-maki. Mendengar hal itu, Sonny memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Lorenzo, sembari memperingatkan agar lain kali Lorenzo menjaga mulutnya. Sementara si kali ini terlihat bergabung dengan anggota gengnya yang tak lain untuk melakukan balas dendam kepada orang kulit hitam. Namun selama perjalanan, rekan-rekan si menunjukkan sejumlah bom molotov dan juga senjata api. Sontak hal itu membuat si teringat dengan ucapan Sonny. Tapi si tak ingin dianggap sebagai pengecut, jadi dia lebih memilih tetap berada di mobil, meskipun saat itu ia sangat ketakutan. Untungnya begitu mereka berhenti di lampu merah, Sonny mendekat dan meminta si keluar dari mobil. Last time, stay away from this kid. Sesampainya mereka di bar, ada salah satu anak buah Sonny mengatakan kepadanya jika baru saja ada gadis manis tengah mencari si. Si lantas mengejar gadis itu, yang ternyata dia adalah Jen. Jen memberitahu jika kakaknya baru saja mengatakan yang sebenarnya, jika si memang mencoba menolongnya saat pengeroyokan itu. Baru setelah itu si memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Ketika Jen menyebut nama kakaknya, si kembali teringat dengan rencana teman-temannya. Dengan segera ia mengajak Jen untuk pergi. Dan saat Jen membukakan kunci pintu mobil untuknya, si langsung melompat ke girangan. Pasalnya Jen lulus ujian pintu seperti perkataan Sonny sebelumnya. Di waktu yang sama, Slick bersama gengnya tengah melakukan penyerangan. Dalam serangan itu, ada seorang pria melempar kembali salah satu bom molotov yang gagal meledak. Akibatnya Slick dan rekan-rekannya pun meledak bersama mobil mereka. Beberapa waktu kemudian, ketika Si dan Jen tiba di lokasi, mereka sudah menemukan tubuh rekan-rekannya tergeletak di jalan. Pada momen ini Si tak tahu bagaimana harus menyikapinya. Apakah dia harus senang atau sedih dalam kondisi seperti ini? Ia senang karena masih diberi umur panjang, tapi juga sedih karena melihat temannya sudah tak bernyawa lagi. Tapi satu hal yang dipikirkannya saat ini adalah jika ia sangat bersyukur. Bersyukur karena Sonny telah mengeluarkannya dari mobil, sehingga dia lekas berlari menuju bar untuk mengucapkan terima kasih itu langsung kepada Sonny. Sampai di sana Si menemukan bahwa Sonny tengah mengadakan pesta. Saat berjalan melewati kerumunan tamu, Si melihat seseorang mendekati Sonny dengan raut wajah yang dingin. Si mencoba berteriak memperingatkan Sonny. Naasnya pemuda itu lebih dulu menarik pelatuknya. Terungkap bahwa pemuda itu adalah putra dari seorang pria yang 8 tahun lalu dihabisi Sonny di parkiran. Pada saat upacara pemakaman, Si memperhatikan para gangster yang bercakap-cakap santai di ruang duka, seolah mereka tak peduli dengan kematian Sonny. Setelah semua peziarah pergi, tak lupa Si mengucapkan terima kasih kepada Sonny karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun sayangnya dia tidak punya kesempatan untuk mengatakan secara langsung. Begitu juga dengan semua perkataan Sonny semasa dia masih hidup, yang semuanya kini terbukti benar satu persatu. Selang beberapa waktu kemudian, ada seorang pria menemui Si. Rupanya pria ini adalah pria yang diselamatkan oleh Sonny di parkiran 8 tahun silam, di mana baru diketahui jika dia juga merupakan salah satu bos mafia rekan Sonny. Jadi mulai sekarang, ia akan mengambil wilayah tersebut dan meminta Si agar tidak ragu menemuinya jika dia membutuhkan sesuatu. Setelah itu Lorenzo pun datang untuk mengucapkan belasungkawa, sekaligus ucapan terima kasih. Karena berkat Sonny, anaknya terhindar dari malapetaka. Lorenzo juga mengungkapkan jika dia sama sekali tak pernah membenci Sonny. Ia hanya marah karena Sonny telah membuat Si dewasa lebih cepat dari usianya. Sejak malam itu Si belajar kepada 2 ayah dalam hidupnya, di mana dari ayah kandungnya, ia belajar untuk memberikan cinta dan mendapatkan cinta tanpa syarat. Dan dari Sonny ia belajar jika pilihan yang dibuat akan menentukan perjalanan hidup seseorang. Dan film pun tamat. This is just another Bronx tale.